1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Cihuy. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun lu menonton video ini. Kali ini gue akan membahas film untuk kalian pecinta musik, khususnya musik jazz yang berjudul Whiplash. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang stres akibat guru musiknya yang sedikit gila. Sebelum memulai, gue ingatkan untuk jangan lupa untuk mengambil headset, angkatin jebran, dan cas HP kalian agar ketika asik nonton lo gak perlu ribet cari colokan lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja alur film Whiplash ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang pria yang bermimpi menjadi drummer hebat yang bernama Andrew. Andrew melakukan latihan drum sendirian di sebuah ruangan. Tiba-tiba muncul seorang pria botak yang bernama Fletcher. Ia merupakan seorang kondektur musik yang sedang mencari drummer. Di sini Fletcher meminta Andrew untuk melakukan ketukan 2 kali lipat. Setelah fokus pada alunan musik, tiba-tiba Fletcher pun pergi dari ruangan tersebut. Fletcher pun menghinggapi pikiran Andrew selama beberapa hari ke depan. Andrew digambarkan sebagai pria yang sangat-sangat ambisius dengan impiannya. Ia tinggal bersama ayahnya dan ia pun sangat dekat dengan ayahnya. Ia sering menonton dengan ayahnya bersama-sama. Keesokan harinya pun ia berkuliah dan memasuki kelas. Tiba-tiba Fletcher pun muncul dan mengetes semua pemain musik yang ada di sana. Di sini tiba-tiba Fletcher meminta Andrew untuk memainkan drumnya. Respon Fletcher tidak begitu baik. Namun pada akhirnya Andrew pun diminta untuk masuk ke band jazz milik Fletcher, dan ia pun diminta untuk datang besok pagi jam 6. Malam sebelum esok pun tiba, dan di sini Andrew pun berusaha mengajak wanita yang ia sering temui di bioskop tempat ia menonton. Ternyata nama wanita tersebut adalah Nicole. Di sini ia mengajak Nicole untuk ngedate dan makan pizza bersama di waktu yang telah ditentukan. Keesokan harinya pun tiba dan ia pun mulai melihat jam. Jam telah menunjukkan pukul 6:03. Andrew pun panik dan langsung pergi bergegas ke kelas. Namun sesampainya di kelas ia tidak melihat siapa-siapa. Ia pun melihat jadwal kelas tertulis di pintu kelas tersebut. Ternyata kelas dimulai pukul 9 pagi. Ia pun harus menunggu sendirian selama 3 jam. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya para mahasiswa yang lain pun muncul dan kelas pun mulai terlihat sangat ramai dan berisik. Namun tiba-tiba Fletcher pun masuk dan kelas pun menjadi senyap dan tegang. Di sini Fletcher langsung mengenalkan Andrew kepada semua tim di sana. Mereka pun langsung memainkan lagu yang berjudul Whiplash. Namun di tengah-tengah lagunya, tiba-tiba Fletcher menghentikan musiknya. Ia mengatakan ada salah satu dari band yang nadanya tidak masuk. Kelas pun tegang dan tidak ada yang berani mengaku. Akhirnya Fletcher pun menghampiri seorang pria gemuk yang meniup trompet. Di sini ia dimaki oleh Fletcher dan disuruh keluar dari ruangan tersebut. Kelas pun usai dan mereka pun keluar dari ruangan tersebut. Andrew pun keluar bersama Fletcher. Di sini Fletcher bersikap ramah dan menyambut Andrew dengan sangat baik. Fletcher pun bahkan memberikan beberapa saran dan masukan kepada Andrew. Andrew pun terlihat sangat senang dengan hal tersebut. Mereka pun kembali latihan. Dan kali ini Andrew mendapatkan kesempatan untuk bermain. Di sini ia disambut dengan sangat hangat dan bahkan mendapatkan beberapa pujian dari Fletcher. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Fletcher mengatakan bahwa tempo yang dibawakan oleh Andrew tidak tepat. Andrew pun berulang-ulang kali salah dan bingung harus bagaimana. Akhirnya Fletcher pun melemparkan kursi ke arah Andrew. Fletcher pun langsung menguji Andrew dengan beberapa pertanyaan sambil membentak-bentak. Fletcher pun beberapa kali menampar Andrew dan di sini Andrew pun mulai meneteskan air mata. Fletcher pun meminta Andrew untuk latihan lagi lebih giat untuk meningkatkan kemampuannya. Andrew pun pulang ke kosannya dan merenung. Di sini Andrew pun tidak ingin kalah dengan keadaan. Ia pun memutuskan untuk berlatih sendiri.
Ia berlatih sekuat tenaga sampai berkeringat dan bercucuran darah. Ini bukan kata-kata kiasan ya. Emang tangannya sampai berdarah kayak gini nih. Keesokan harinya ia pun pergi ngedate bersama Nicole. Di sini ia berbincang panjang lebar, salah satunya adalah tentang jurusan mereka. Nicole mengatakan bahwa ia belum tahu akan memilih jurusan apa. Di sini Andrew pun menyadari bahwa Nicole belum tahu apa tujuan hidupnya, dan karena itulah ia tidak tahu jurusan yang akan ia pilih. Lalu keesokan harinya pun tiba di mana pertunjukan dimulai. Di sini lagu dibuka dengan sangat oke, namun yang menjadi pemain drum bukanlah Andrew melainkan orang yang bernama Carl Tanner. Di waktu istirahat, Tanner pun meminta Andrew untuk memegangi map yang berisikan lagu. Andrew pun mengiyakan dan pergi dari situ. Di sini Andrew terlihat membeli minuman dan menyimpan map tersebut di kursi. Ketika Andrew diminta oleh Tanner, ternyata map tersebut sudah hilang. Akhirnya Andrew pun berusaha mencari map tersebut, namun karena mereka sudah hampir tampil, akhirnya mereka pun kembali ke panggung. Di sini Fletcher sangat marah kepada Tanner karena ia tidak bertanggung jawab atas mapnya sendiri. Fletcher pun meminta Tanner untuk tampil tanpa membaca kunci. Namun Tanner tidak sanggup karena ia tidak mengetahui lagu Whiplash di luar kepala. Akhirnya Andrew pun menjadi volunteer dan menjadi drummer di lagu tersebut. Andrew pun berhasil bermain dengan sangat memukau. Keesokan harinya pun mereka pun kembali berlatih. Di sini Fletcher mengatakan bahwa Tanner harus turun kasta menjadi pemain drum cadangan. Andrew pun merasa puas dan masuk sebagai drummer utama. Keesokan harinya lagi, Andrew pun masih kembali berlatih. Di sini ia dipuji oleh Fletcher karena performanya yang semakin membaik. Namun di sini Fletcher tiba-tiba membawa Connor, seorang drummer cadangan, untuk bermain di pertunjukan selanjutnya. Andrew pun terlihat tidak senang dengan hal tersebut. Namun di sini Fletcher memberikan kesempatan kepada Andrew untuk memainkan drumnya. Namun menurut Fletcher, tempo yang Andrew bawakan tidak masuk alias tidak cocok. Akhirnya Connor pun mencobanya. Di sini Connor mencobanya, namun suaranya tidak lebih bagus dari Andrew. Namun Fletcher malah memilih Connor karena alasan lain. Andrew pun marah besar kepada Fletcher. Namun di sisi lain Fletcher pun harus mendapatkan telepon, dan Andrew langsung memasuki ruangan Fletcher dan membentak Fletcher bahwa ialah yang layak untuk mendapatkan kursi drum tersebut. Namun Fletcher terlihat sedang menangis dan ia pun belum ingin membahas hal tersebut. Fletcher pun meminta Andrew untuk keluar dari ruangan tersebut, dan Andrew pun pulang dalam keadaan marah. Keesokan harinya Andrew memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya dengan Nicole. Andrew secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka tidak cocok karena Nicole tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, dan alasan lainnya karena ia ingin fokus menjadi pemain drum terkenal. Nicole pun kecewa dan ia pun pergi dari kafe tersebut. Andrew pun kembali ke dalam latihan gilanya. Keesokan harinya pun ia kembali berlatih. Di sini Fletcher terlihat sedikit sedih dan ia menceritakan bahwa anaknya baru saja meninggal. Akhirnya Fletcher membuka sesi latihan dengan perasaan sedih. Ketika latihan dimulai, Connor pun mulai bermain drum. Namun di sini Fletcher tidak puas dengan tempo yang Connor bawa. Karena tidak puas, ia pun mengganti Connor dengan Andrew. Namun Fletcher juga masih belum puas. Andrew pun diganti oleh Tanner. Hal itu terus terjadi sampai semuanya kelelahan. Namun Andrew yang sudah berlatih keras akhirnya berhasil memenuhi ekspektasi Fletcher dan mendapatkan tempatnya di pertunjukan selanjutnya. Keesokan harinya pun tiba dan Andrew berangkat menggunakan bus. Namun sialnya bus yang dia gunakan mogok dan akhirnya ia pun harus memikirkan cara agar bisa sampai di lokasi tepat waktu. Akhirnya ia menyewa mobil dan pergi ke sana dengan menggunakan mobil sewaan. Sesampainya di sana, ia pun sempat berdebat dengan Fletcher. Fletcher mengatakan bahwa posisi Andrew digantikan oleh Connor. Namun Andrew yang tidak terima memaksa untuk tetap bermain. Namun sialnya lagi, Andrew ternyata lupa untuk membawa sticknya. Sticknya tertinggal di tempat penyewaan mobil. Ia pun berdebat habis-habisan dengan Fletcher.
Namun akhirnya Andrew pun pergi dengan kecepatan penuh. Hey, tell Fletcher I'm coming. Ketika sedang mengendarai mobil di jalan, ia pun ditelepon. Namun karena tidak fokus, akhirnya ia pun malah ditabrak oleh truk dan terjatuh. Namun karena ambisinya yang begitu kuat, Andrew pun tetap berusaha berlari ke tempat pertunjukan meski dengan keadaan yang bercucuran darah. Singkat cerita, Andrew pun sampai di lokasi pertunjukan. Ia pun mulai memainkan musiknya sambil menahan rasa sakit akibat kecelakaan tersebut. Tiba-tiba salah satu stick drum itu pun jatuh dan ia pun kebingungan. Hal ini dikarenakan jarinya yang bercucuran darah sehingga ia tidak kuat menggenggam stick tersebut. Lagu pun berakhir dan Fletcher pun menghampirinya. Fletcher mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakannya lagi. Andrew pun marah dan menjatuhkan Fletcher. Penjaga yang ada di sana pun mengeluarkan Andrew dan Andrew pun di drop out. Beberapa saat setelah itu, Andrew pun dikabarkan oleh pengacara yang disewa oleh ayahnya bahwa Sean Casey, pria gempal yang di awal diusir dari band, bunuh diri. Pengacara tersebut menawarkan Andrew untuk menjadi saksi bahwa Fletcher memiliki metode mengajar yang buruk dan berbahaya untuk kesehatan mental para bandnya. Akhirnya Andrew pun bersaksi dan Fletcher pun akhirnya dikeluarkan dari universitas tersebut. Beberapa bulan setelah itu, Andrew pun kerja part-time di sebuah kota. Di sini Andrew berjalan-jalan dan memasuki sebuah restoran. Ternyata di sini ia melihat Fletcher yang sedang menjadi pianis bersama band barunya. Setelah pertunjukan berakhir, Fletcher pun melihat Andrew. Andrew pun yang ingin pergi, namun Fletcher keburu menghampiri Andrew dan akhirnya mereka pun berbincang panjang lebar. Fletcher pun menceritakan bahwa ia telah dikeluarkan dari universitas. Di sini Andrew berpura-pura tidak tahu dan membiarkan Fletcher bercerita. Fletcher juga menceritakan metode yang ia gunakan. Ia menggunakan metode yang keras tersebut karena ia bertujuan untuk melatih murid-muridnya agar tidak gampang puas dan terus berusaha melebihi batas kemampuan mereka. Di akhir, Fletcher pun menceritakan bahwa bandnya akan tampil di salah satu acara yang cukup besar. Namun sayangnya ia kehilangan drummernya. Di sini Fletcher pun menawarkan Andrew karena kebetulan musik yang dibawakan oleh band tersebut adalah Whiplash dan juga Caravan, yang merupakan lagu yang Andrew benar-benar kuasai. Fletcher pun meminta Andrew untuk memikirkan tawarannya. Andrew pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Lalu ia pun menelpon Nicole dan mengundang Nicole untuk datang. Namun Nicole tidak berjanji karena ia sekarang sudah memiliki pacar yang baru. Akhirnya Andrew pun tampil tanpa ditonton oleh Nicole. Singkat cerita, hari pertunjukan pun tiba. Andrew memasuki panggung dengan perasaan senang. Namun di sini Fletcher tiba-tiba menghampirinya dan mengucapkan bahwa ia tahu bahwa orang yang membuatnya dipecat adalah Andrew. Andrew pun kebingungan. Lalu Fletcher pun membuka pertunjukan dengan lagu Upswinging, lagu yang Andrew sama sekali tidak ketahui. Andrew pun terlihat kebingungan dan kesulitan. Andrew pun terlihat sangat-sangat malu. Ia dicaci oleh pemusik yang berada di sekitarnya. Selesai lagu tersebut, Andrew pun pergi dan ia pun langsung dihampiri oleh ayahnya. Andrew pun menangis di pelukan ayahnya. Namun itu hanya sesaat. Andrew pun memutuskan untuk memasuki panggung kembali. Di sini Andrew tiba-tiba langsung memainkan drumnya. Ia memainkan musik Caravan dan tidak mempedulikan Fletcher. Fletcher pun mau tidak mau harus membawakan lagu tersebut agar tidak dicurigai oleh penonton. Fletcher pun memimpin lagu tersebut dan lagu tersebut pun usai. Namun Andrew masih saja meneruskan lagu tersebut sampai berkeringat. Fletcher yang melihat hal tersebut pun marah. Namun karena ia melihat tekad dari Andrew, akhirnya ia pun membiarkan Andrew melakukan skill dan menyelesaikan lagu tersebut. Dan di akhir Fletcher pun mengikuti irama Andrew dan menutup lagunya dengan sangat gemilang. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Gua nggak tahu ya apakah narasi yang gua sampaikan ini oke, tapi jujur ini film tuh seru banget, bikin deg-degan, dan untuk detailnya gua bahas di reviewnya ya. Film yang rilis di tahun 2014 ini merupakan film drama musikal yang menurut gua cukup bikin anxiety.
Penokohan J.K. Simmons sebagai kondektur semi psikopat benar-benar bikin penonton greget dan deg-degan sama film ini. Lalu Andrew yang digambarkan sangat ambius juga benar-benar bikin penonton bakal geleng-geleng kepala. Latihan drum sampai berdarah-darah. Otaknya kemana itu ya? Buat kalian yang suka musik jazz, gue yakin lu bakal seneng sama film ini. Bahkan gua yang awam pun cukup bisa menikmati musik yang ada di film ini. Dan sejujurnya cukup nagih sih. Dan pesan moral yang dibawakan oleh Fletcher juga menurut gua bagus banget. Kita tuh jangan gampang puas karena hanya dibilang bagus gitu. Kalau kita ngerasa cukup, kita nggak akan ada ruang untuk improve atau berkembang. Buat gua ini pesan yang keren banget sih. Dan gue mau sedikit curhat dikit. Sejujurnya gue tuh cukup suka sih dengan pelatih tipe-tipe Fletcher ini. Ini tuh mengingatkan gue ketika gue dulu ekskul teater. Gue memiliki pelatih yang cukup problematik dan cukup bikin stres dan bikin gue dalam situasi yang sulit. Tapi gue selalu percaya situasi sulit akan memaksa kita untuk improve diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita akan terus berusaha untuk improve diri. Kalau kekurangan pada film ini menurut gue ada ketika Andrew kehilangan map saat pentas pertama. Di sini gak dijelasin kenapa itu map bisa hilang. Lalu ending film ini juga bersifat open ending dan gue pribadi kurang suka dengan film yang memiliki akhir open ending. Tapi ya ini sebenarnya sangat subjektif banget ya. Mungkin lo suka film open ending? Ya boleh banget sih tonton film ini. So film ini worth it banget. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 4,4 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah film ini benar-benar bikin deg-degan. Dan buat gue yang suka film-film drama motivasi, film ini benar-benar seru banget dan worth it untuk ditonton. Dan nilai moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah: janganlah engkau puas hanya dengan satu pujian. Karena jika kita tenggelam dalam pujian, kita akan satu langkah lebih dekat dengan cacian. Gua Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.